Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara muslimin hadirin wal hadirat yang berbahagia, wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Alhamdulillah pada hari ini Ahad tanggal 26 Februari 2023 bertepatan tanggal 5 Sya'ban 1444 Hijriah, kita bisa bertemu kembali di Masjid Besar Taipei untuk melaksanakan agenda bulanan kita, yaitu kajian rutin offline bulanan. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan waktu sehingga waktu yang singkat ini nanti insya Allah akan mendapatkan banyak manfaat. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslimin, tema hari ini adalah fiqh siyam atau pembahasan seputar puasa, karena kita sudah mendekati bulan Ramadan. Dan kalau lihat kalender, kita di hari ini sudah memasuki tanggal 5 Sya'ban 1444 Hijriah. Marilah berdoa kepada Allah Ta'ala semoga diberikan umur panjang sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan yang penuh kebaikan, dengan badan yang sehat, sehingga kita diberi kemampuan untuk melaksanakan siam di waktu siang dan malam untuk memperbanyak qiyam. Saudara muslimin, kita akan membahas seputar tentang puasa karena kita sudah mendekati bulan Ramadan. Kita akan mengambil insyaallah dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar di bab puasa, atau kitab yang keempat, yaitu kitab Siyam. Kitab Siyam. Dan dalam kitab Siyam ini ada 5 bab. Ada 5 bab. Yang pertama adalah al-babul al-awwalu fi muqaddimatis syiyam. Bab yang pertama adalah penjelasan, pendahuluan di bab atau
pendahuluan di kitab Syaf ini akan menjelaskan tentang siam, tentang puasa. Di dalam bab awal ini wa fihi iddatu masaila. Di dalam bab yang pertama ada beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula ta'rifus siyami wa bayanu arkaniha. Pembahasan yang pertama adalah tentang definisi puasa dan penjelasan rukun-rukunnya. Ta'rifu, definisi puasa. As-siyamu fil lughati al-imsaku anisyai'. Puasa secara etimologi, secara bahasa, artinya menahan diri. Puasa secara etimologi, secara bahasa artinya menahan diri. Pokoknya kalau menahan diri, ngempet bahasa Jawanya itu namanya puasa. Di antara dalil yang menunjukkan tentang definisi ini adalah sebagaimana Allah firmankan ketika mengisahkan Ibunda Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Allah berfirman, "Fakuli washrobi wa qurri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirahmani shawma falan ukallimal yawma insiyya." Artinya maka makan, minum dan bersenang hatilah engkau Maryam jika kamu melihat seseorang manusia, maka katakanlah inni nadartu lirahmani shauma falan ukallimal yawma insiyya. Sesungguhnya aku telah bernadar untuk berpuasa karena Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Al-Quran Surat Maryam ayat 26. Wa fi syar'i al-imsaku 'anil akli wasyurbi wasairil muftirati ma'an niyyati min tulu'il fajri shadiqi ila ghurubis syamsi. Adapun puasa secara terminologi syar'i adalah
menahan diri dari makan, minum, bersenggama, dan seluruh perkara yang membatalkannya sejak terbit fajar shodiq hingga terbenamnya matahari disertai dengan niat. Adapun puasa secara terminologi syar'i, secara istilah syar'i adalah menahan diri dari makan, minum, bersenggama, dan seluruh perkara yang membatalkannya sejak terbit fajar shodiq hingga terbenamnya matahari disertai dengan niat. Gimana kecepatan? Enggak Pak, pas. Jadi definisi puasa itu ya, secara bahasa artinya pertama apa? Menahan diri. Adapun secara terminologi, secara istilah syar'i adalah menahan diri dari makan, minum, bersenggama, dan seluruh perkara yang membatalkannya sejak terbit fajar shodiq hingga terbenamnya matahari disertai dengan niat. Itu pengertian atau definisi puasa secara syar'i. Beda dengan istilah puasa lain seperti puasa medis. Orang kalau mau operasi kan biasanya suruh puasa ya. Puasanya gimana? Tidak makan. Tiga boleh makan 3 atau 4 jam gitu ya. Ya. Itu sebenarnya puasa, tapi kan bukan puasa syar'i. Puasa istilah medis. Lah harus kita juga harus mengerti tentang fajar shodiq. Fajar shodiq itu adalah apa? Sinar atau cahaya putih yang ada di angkasa, di ufuk. Bedanya apa fajar shodiq dengan fajar kadzib? Fajar kadzib itu adalah fajar yang direkayasa oleh setan agar menipu manusia, orang beriman, menipu dia supaya orang beriman menyangka itu udah waktu sholat subuh, agar sholat subuh padahal belum masuk sholat subuh. Bedanya apa? Tandanya kalau fajar kadzib itu munculnya dari arah timur menjulur ke barat, ya, arah timur ke barat, ya, bersinar terang. Tapi nanti beberapa saat, beberapa menit, berapa puluh menit dia akan menghilang, gelap lagi. Tapi kalau fajar shodiq itu cahaya yang muncul dari arah selatan ke utara atau dari pohon sepanjang ufuk timur. Dia semakin lama semakin terang karena itu akan munculnya terbitnya matahari. Bedanya itu, semakin lama dia semakin terang karena akan terbit matahari. Kalau dulu waktu saya masih kecil bisa membedakan. Kalau sekarang udah banyak lampu, susah, kecuali di tempat yang gelap gitu. Kalau dulu saya itu waktu saya kecil, kampung saya belum ada listrik. Itu biasanya memang terang fajar kadzib itu, terang, jalan bisa kelihatan gitu. Kalau saya pulang habis nginep di sawah dulu, pulang sebelum subuh udah terang itu fajar kadzib. Nanti gelap lagi. Setelah itu muncul fajar shodiq. Yang pertama adalah definisi puasa. Kemudian arkanuhu.
rukun puasa. Min khilali ta'rifis siyami fal istil istilahi yattadhihu anna lahu ruknain asasiyain. Dari definisi secara istilah atau secara terminologi, dari definisi secara terminologi syar'i, tampaklah, jelaslah bahwa puasa memiliki dua rukun atau dua pilar yang sangat mendasar. Dari definisi secara terminologi syar'i, tampaklah atau jelaslah bahwa puasa memiliki dua rukun yang mendasar, yaitu titik dua. Al-awwalu al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Pilar atau rukun puasa yang pertama adalah menahan diri dari semua perkara yang membatalkannya sejak terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Di antara dalil yang menunjukkan pilar ini, di antara dalil yang menunjukkan rukun ini, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Wa dalilu hadzal rukni qauluhu ta'ala fal'ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswad minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Berbenam matahari. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika berpuasa itu boleh berhubungan suami istri di waktu malam hingga sebelum fajar shadiq terbit. Kemudian as-tsani an-niyat. Rukun puasa yang kedua adalah niat. Bi ayak sudah as-shaimu bi hadzal imsaki anil muftirati ibadatallahi azza wa jalla wa bi niyyati tatamayyazu
al-a'malu al-maqsudatu lil ibadati an ghairiha minal a'mal wa bin niyyati tatamayyazu al-ibadatu ba'daha an ba'din fayaqsudu as-sha'imu fi hadha as-siyami imma siyamu ramadan au ghairihi min anwa'is siyam. Rukun kedua puasa apa? Niat. Niat itu maksudnya ya bermaksud. Niat adalah bermaksud dengan menahan diri dari perkara yang membatalkan, adalah niatnya ibadat Allah, yaitu beribadah kepada Allah. Karena dengan niat itulah amal-amal yang akan, dengan niat itulah yang bisa membedakan dari jenis amal yang dimaksud. Dan bisa membedakan dengan beragamnya ibadah yang akan dilakukan oleh seseorang. Seperti puasa. Puasa ya harus niat. Niat itu bisa membedakan puasa yang dimaksud, apakah puasa wajib, apa puasa sunnah. Puasa wajib ya seperti puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nadar, itu puasa yang wajib. Adapun puasa sunnah ya seperti Senin Kemis, puasa Senin Kemis, kemudian puasa Daud. Maka ibadah itu semuanya butuh niat. Wa dalilu hadzal rukni qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil dari pilar ini, dari rukun ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis muttafaqun alaih, rawahu al-Bukhari bi raqam wahid wa Muslim bi raqam alaf wa sab'a wa tis'amiyah wa tis'umiyah. Artinya amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai apa yang menjadi niatan, sesuai apa yang diniatkan. Maka kita penting dalam beribadah butuh niat, begitu juga aktivitas kita harus butuh niat, butuh planning yang baik. Seperti kita datang di Taiwan harus menata maksud, menata tujuan, menata niat. Apa tujuan ke Taiwan? Harus planning yang baik. Dan Rasulullah sudah jelas mengatakan di situ, wa inna malikul limriin manawa. Setiap orang pasti hanya mendapatkan akan mendapatkan yang jadi niatan. Planningnya apa? Harus planning bagus. Jangan cuma ikut-ikutan. Nanti habis waktu kontrak nggak dapet yang dimaksudkan. Begitu juga hijrah. Ketika hijrah berusaha untuk lillahi ta'ala. Banyak sekali dulu awal-awal hijrah kita di sini banyak, komunitas kita itu lebih dari 150 orang akhwatnya saja. Tapi itu wallahu alam ya, hidayah di hak Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berpencar masing-masing. Itu juga ikhwannya. Kenalan akhwat enggak jadi, akhirnya pecah sendiri-sendiri. Wallahu alam bishawab. Karena
hidayah Allah. Tapi yang penting itu niatnya kita harus ditata. Niatnya harus ditata. Dan dalam istilah pun harus saling menguatkan. Kalau kita mencari teman yang sempurna ya nggak bakalan dapat kita teman yang sempurna. Karena yang sempurna dan maksum hanya Rasulullah SAW. Kalau kita mencari teman yang sempurna, ya nggak ada. Maka kita harus menyadari dan saling menasihati. Itu ya. Jadi yang pembahasan pertama adalah tentang puasa adalah definisi, kemudian definisi puasa dan rukun-rukunnya. Kemudian selanjutnya pembahasan yang kedua ya. Al-mas'alatu ats-tsaniyatu hukmu siyami ramadhana wa dalilu dzalika. Pembahasannya yang kedua adalah hukum puasa Ramadan dan dalilnya. Saudara muslimin rahimahullah, wafaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Faradallahu azza wa jalla siyama syahri ramadhana wa ja'alahu ahada arkanil islami al-khamsati wa dzalika fi qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hukum puasa Ramadan adalah wajib atau fardu. Dan Allah menjadikannya dari salah satu pilar atau rukun Islam yang 5. Di antara dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 183. Insyaallah kita ada hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu diantara dalil tentang wajibnya puasa Ramadan dari Al-Quran. Kemudian dalil dari hadis yaitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana wa hajji baitillahi man istata'a ilaihi sabila. Islam dibangun di atas 5 perkara.
Yang pertama yaitu persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang hak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Persaksian la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa iqamis shalah, yang kedua mendirikan salat. Wa itaiz zakati, yang ketiga menunaikan zakat. Wa shaumi ramadhana, yang keempat puasa di bulan Ramadan. Wa haji baitillahi, dan yang kelima adalah haji ke Baitullah. Bagi orang yang mampu untuk melaksanakan. Sudah, selanjutnya pembahasan yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsatu aqsamus syiyami. Pembahasan yang ketiga adalah macam-macam puasa. As-siyamu qismani, wajibun wa tatawwu'un. Puasa itu ada dua macam. Yang pertama puasa wajib, dan yang kedua adalah puasa sunnah. Wal wajibatu yanqasimu ila thalathati aqsamin. Puasa wajib terbagi menjadi tiga macam. Nomor satu atau yang pertama adalah shaumu Ramadan, puasa Ramadan. Ats-tsani shaumul kaffarati, yang kedua adalah puasa kafarat. Ats-tsalitsu shaumun nadri, yang ketiga adalah puasa nazar. Jadi puasa ada berapa macam? Puasa itu secara global ada dua macam, puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib dibagi menjadi tiga. Yang pertama puasa Ramadan, itu wajib dan sebagai pilar atau rukun Islam, salah satu rukun Islam. Yang kedua adalah shaumu kaffarat, puasa bayar kafarat. Contohnya puasa apa? Orang melakukan senggama atau berjima dengan pasangannya di siang Ramadan, kemudian dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Contohnya. Kemudian puasa nadar. Puasa nadar adalah ya puasa berujar. Bahasa Jawa ini apa ya? Nadar itu berujar.
Contohnya ini, nek aku gajinya naik, aku arep puasa 2 hari, itu namanya nazar. Puasa janji diri, itu jadi wajib itu. Dari gajinya udah naik loh, siapa yang nazar janji kalau gajinya naik mau puasa, gajinya udah naik loh. Puasa itu. Tapi wal kalamu huna yanhasiru fi shaumi Ramadan. Adapun di dalam pembahasan ini adalah terfokus membahas puasa Ramadan. Dalam tema hari ini kita fokus membahas tentang puasa Ramadan. Wa fi shaumi tatawwu'i amma bai'atul aqsami fatati fi mawadiha insyaallah. Ya, dalam bab ini, dalam tema atau dalam kitab di Muqaddimatus Syam, dari pendahuluan tentang puasa, maka terfokus dengan pembahasan puasa Ramadan dan puasa sunnah. Adapun puasa yang lain seperti puasa nazar, puasa kafarat, fatati fi mawadiha, maka insya Allah akan dibahas nanti di tema-tema selanjutnya insya Allah. Sudah, lanjut pembahasan yang keempat. Al-mas'alatu rabi'atu, pembahasan yang keempat adalah fadlus siyami syahri ramadhana wal hikmati min masyru'iyyati shaumihi. Pembahasan yang keempat adalah keutamaan puasa Ramadan dan hikmah disyariatkannya. Keutamaan puasa Ramadan dan hikmah disyariatkannya. Fadluhu, keutamaan puasa Ramadan, keutamanya yaitu di antara keutamaan puasa Ramadan adalah sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya berharap pahala dari Allah Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bisa nuntut cepat. Jadi diantara hikmahnya yang pertama, diantara keistimewaan puasa bulan Ramadan apa? Menghapus dosa, menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya berharap pahala dari Allah Ta'ala, maka dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaqun alaih,
Rawahu al-Bukhari birakam alaf wahid wa tis'umiyah wa Muslim birakam sab'umiyah wa sittun. Hadis muttafaqun alaih dalam riwayat Bukhari nomor hadis 1901 dan dalam Sahih Muslim nomor hadis 760. Dan juga hadis lagi yang diriwayatkan dari Abi Hurairah juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, as-sholawatu al-khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza tunibat al-kabairu. Antara sholat 5 waktu, antara sholat Jumat 1 ke sholat Jumat berikutnya, dan antara puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya adalah menghapus dosa-dosa apabila dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 233. Hadza ba'du ma warada fi fadli siyami syahri Ramadhana wa fi fadailuhu katsiratun. Inilah diantara beberapa hadis sahih yang berkenaan dengan keutamaan puasa bulan Ramadan, dan masih banyak lagi keutamaan puasa Ramadan. Jadi diantara keistimewaan atau keutamaan puasa Ramadan adalah apa? Menghapus dosa. Maka kita persiapkan diri memohon kepada Allah Ta'ala agar diberi umur panjang dan kesehatan sehingga bisa berjumpa dengan Ramadan yang penuh kebaikan, sehingga kita siangnya bisa melakukan puasa sebagai penghapus dosa dan malamnya qiyam juga sebagai penebus dosa, terutama di malam-malam Lailatul Qadar. Orang yang beribadah malam di malam Lailatul Qadar juga bisa menjadi sarana penghapus dosa. Bagaimana Rasulullah juga bersabda, "Man qama Lailatul Qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah Ta'ala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sama hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Kemudian al-hikmatu mim masyru'ati syiyamihi. Hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Syarallahu subhanahu as-sawma lihikamin adidatin wa fawaida katsiratin. Wa min dzalik
Awalan tazkiyatun nafsi wa tadhhiriha wa tanqiyatiha minal akhlaqi ar-radiati wal akhlaqi ar-radilati li'anna as-sawma yudayyiqu majaris syaitani fi badanil insani. Hikmah disyariatkannya puasa Ramadan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa Ramadan karena adanya beragam hikmah atau bermacam-macam hikmah dan faedah-faedah yang banyak sekali. Allah mensyariatkan puasa Ramadan karena banyak hikmah dan faedah. Di antaranya yang pertama ya, awalan tazkiyatun nafsi wa tadhhiriha wa tanqiyatiha minal akhlaqi ar-radiati wal akhlaqi ar-radilati li'anna as-sawma yudayyiqu majaris syaitani fi badanil insani. Yang pertama ya, diantara hikmah dan faedah puasa adalah mensucikan jiwa dan membersihkannya dari sifat-sifat yang buruk dan etika yang tercela. Nah, di antara hikmah dan faedah puasa yang pertama adalah mensucikan jiwa dan membersihkannya dari sifat-sifat yang buruk dan etika yang tercela. Karena puasa mempersempit jalan setan pada tubuh manusia. As-sani fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahwatiha wa targhibun fil akhirati wa naimiha. Hikmah dan faedah puasa yang kedua adalah di dalam puasa terkandung sikap zuhud terhadap dunia dan godaan-godaannya. Di dalam puasa terkandung sifat zuhud terhadap dunia dan godaan-godaannya, serta mendorong untuk cinta akhirat dan kenikmatan-kenikmatannya. Ya, di antara hikmah puasa yang kedua apa? Dalam puasa itu terkandung sikap zuhud kepada dunia dan godaan-godaan. Kenikmatan dunia bisa kita abaikan ketika berpuasa. Bojone ayu ya, pasangannya cantik, kalau puasa siang ya tentu saja dianggurkan. Iya tah? Apalagi punya orang lain, harus tutup mata karena kita berpuasa. Godaan-godaan di jalan kita harus ditinggalkan agar puasa kita baik. Itulah diantara hikmah puasa, bisa mempunyai rasa zuhud. Rasa zuhud, ada sebagian orang saleh mengatakan zuhud itu adalah
meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat pada akhirat, walaupun masalahnya mutlak. Dan puasa memunculkan rasa cinta akhirat dan kenikmatan-kenikmatannya, sebagaimana dalam hadis dijanjikan bahwa orang yang berpuasa besok masuk surga dengan masuk lewat pintu yang spesial, namanya Babur Royan, pintu Ar-Royan. Itu pintu spesial bagi orang yang suka berpuasa. Dan yang lainnya, kenikmatan-kenikmatan akhirat yang abadi. Berpuasa, jalan setan sempit. Kita cinta dengan akhirat. Akhirat adalah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi, kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang abadi. Akhirnya kita bertambah keimanannya, bisa menangkal godaan-godaan dunia. Kemudian hikmah dan faedah puasa yang tiga, ya. Ats-tsalitsu as-shaumu yub'itsu 'ala al-'atfi 'ala al-masakini wasyuri bil alamihim li'anna as-shaima yadhuqu alamal ju'i wal 'atshi ila ghairi dzalika min al-hikami al-balighah wal fawaidi al-adidah. Hikmah dan faedah puasa yang tiga adalah puasa akan menggugah atau membangkitkan rasa empati. Empati apa empati? Empati. Semerak banget. Puasa akan menggugah atau membangkitkan rasa empati kepada fakir miskin. Merasakan penderitaan mereka, karena orang yang berpuasa merasakan penderitaan, bagaimana perihnya rasa kelaparan dan kehausan. Itu diantara faedah dan hikmah puasa yang ketiga, akan membuka, membangkitkan rasa empati kepada fakir miskin. Karena puasa akan, ya, orang yang berpuasa merasakan bagaimana perihnya rasa kelaparan dan kehausan ketika puasa. Ya, seperti sekarang ini kita melihat realita terjadinya gempa besar di Suriah dan Turki. Bagaimana rasanya kepedihan mereka. Ribuan orang meninggal dunia, dan semoga dicatat syuhada oleh Allah Ta'ala. Dengan realita itu mudah-mudahan kita bisa membantu semampunya untuk meringankan kepedihan mereka. Semoga Allah Ta'ala segera memberikan pemulihan kondisi di sana, yang luka dan sakit segera disembuhkan dan terobati dan dimudahkan dan serta dicukupi segala kebutuhannya. Karena itu di majelis yang mulia ini kami mengajak kepada seorang muslimin yang mendengar dengan ajakan ini, marilah kita untuk membantu saudara kita di Suriah dan Turki yang terkena musibah gempa beberapa minggu yang lalu. Sudah ya ikhwani wa akhwati, hadirin wa hadirat, wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Kemudian selanjutnya pembahasan yang kelima, al-mas'alatu khamisatu syurutu wujubi syiyami Ramadan.
Pembahasan kelima adalah syarat wajib puasa Ramadan. Syarat wajib puasa Ramadan. Yajibu syamu Ramadana ala man tawafarat fihi asy-syurutu at-taliyatu. Puasa Ramadan wajib bagi setiap orang yang memenuhi syarat-syarat berikut ini. Puasa Ramadan wajib bagi setiap orang yang memenuhi syarat-syarat berikut ini. Awalan al-islamu fala yasihu as-siyamu minal kafiri li'anna as-siyama ibadatun wal ibadatu la tasihu minal kafiri fa idza aslama la yalzimu biqada'i ma fatahu. Yang pertama, syarat pertama adalah Islam. Orang yang wajib puasa itu ya syaratnya pertama adalah muslim atau Islam. Sehingga puasa tidak wajib dan tidak sah jika yang melakukan orang kafir. Karena puasa adalah ibadah, dan ibadah tidak sah jika yang melakukan orang kafir. Faida aslama la yalzimu biqada'i ma fatahu. Akan tetapi ketika orang kafir telah muslim, telah masuk Islam, maka tidak wajib baginya untuk mengqadha. Faida aslama la yalzimu biqada'i ma fatahu. Akan tetapi ketika orang kafir masuk Islam, maka tidak wajib mengqadhanya, mengqadha puasa. Ats-tsani al-bulugh. Syarat yang kedua adalah baligh. Fala yajibu as-siyamu ala man lam yablugh haddat taklifi. Puasa tidak wajib bagi anak yang belum baligh, belum sampai taraf mukallaf. Dalilnya tentang hal ini adalah sabda Rasulullah SAW. Rufi'al qalamu an thalathatin anin naimi hatta yastayqadha wa an sobi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila. Telah diangkat pena catatan amal dari 3 golongan. Dari orang yang tidur
sehingga dia bangun, dari anak kecil sehingga dia dewasa, dan dari orang gila sehingga dia berakal atau sehat atau sembuh dari gilanya. Syarat yang kedua, orang yang wajib berpuasa adalah baligh, yaitu anak yang dewasa yang sudah memenuhi taraf mukallaf. Orang baligh, anak baligh tandanya berapa? Ciri-ciri baligh dulu udah kita pernah bahas. Ada, kalau secara umum laki perempuan beda. Kalau laki tandanya ada 3. Yang pertama umur 15 tahun, yang kedua tumbuh bulu di sekitar kemaluan, yang ketiga adalah mimpi basah. Mimpi keluar mani dan keluar beneran, itu namanya ihtilam. Mimpi keluar mani tapi keluar beneran. Kalau mimpi doang nggak keluar, belum ihtilam. Kalau tambahan satu lagi bagi wanita, yaitu keluarnya darah haid. Jadi kalau wanita tanda baliknya ada 4. Kalau laki 3. Laki umur 15 tahun atau tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Yang ketiga adalah mimpi basah. Sama perempuan begitu, tambah satu lagi yaitu keluarnya darah haid. Itu bagi wanita. Jadi orang yang melakukan puasa itu harus baligh, harus dewasa. Walakinahu yasihu as-siyamu min ghairil balighi law shom idza kana mumayyizan. Akan tetapi anak sebelum baligh juga boleh berpuasa, puasanya sah jika anak itu adalah sudah mumayyiz. Mumayyiz itu udah bisa membedakan baik buruk, bisa mandiri sekitar umur 7 tahun sampai ke atas. Sudah tahu ini adalah kotoran. Pokoknya udah tahu perkara baik buruk, perkara bisa membedakan perkara baik dan buruk, bisa mandiri lah sekitar umur 7 tahun. Itu mumayyiz. Kalau sekarang berarti 7 tahun udah kelas 1 SD. Iya. Kelas 1. Wa yambahi liwali amrihi ayamurahu bisyami liyaqtadihi wa ta'allufihi. Maka sebaiknya bagi wali, bagi orang tuanya untuk menyuruh anak-anak yang mumayyiz itu yang sekitar umur 7 tahunan ke atas dibiasakan untuk berpuasa Ramadan, dilatih agar menjadi terbiasa nanti, tidak kaget. Jadi latihan, dilatih untuk berpuasa. Maka bagi kita yang orang-orang tua mempunyai anak-anak yang mumayyiz sekitar umur 7 tahun ke atas, maka harus berusaha untuk dikasih tahu anak-anak kita, ya buat hati kita untuk dididik melakukan puasa Ramadan. Ats-tsalitsu al-aqlu. Syarat yang 3 bagi orang yang akan melaksanakan puasa harus adalah berakal sehat. Fala yajibu as-siyamu 'alal majnuni wa ma'tuhi. Maka puasa tidak wajib bagi orang gila dan orang yang pingsan
kemudian mabuk, pokoknya yang tidak sadar diri. Pingsan sepanjang hari, nggak bisa, nggak boleh puasa. Enak mah puasa sepanjang hari pingsan kan? Maka tidak sah ya, orang yang pingsan, kayak mabuk, pokoknya akalnya terganggu, maka tidak wajib. Dalilnya sama seperti hadis tadi, ya rufi'al qalamuan salasatin wa dzakara minhum al-majnun hatta yafiqa. Dalam hadis lain al-majnunu anil majnuni hatta yaqila. Riwayat lain rufi'al qalamuan salasatin anil naimi hatta yastaqada wa sobi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila. Pena catatan amal diangkat dari 3 golongan, yaitu dari anak kecil, dari orang yang tidur hingga dia bangun, hingga dia terbangun, dari anak kecil hingga dia dewasa, dan dari orang gila hingga dia sehat atau sembuh dari gilanya. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u as-sihhatu. Ar-rabi'u as-sihhatu. Yang keempat, syarat yang keempat adalah sehat. Wa man kana maridun la yatiqu as-siyama lam yajib alaihi wa in shoma sahha siyamuhu. Bagi kemudian ya, yang keempat, syarat yang keempat adalah syarat puasa yang keempat adalah sehat. Maka bagi orang yang sakit, yang tidak kuat melaksanakan puasa, maka tidak wajib baginya melaksanakan puasa. Kalau nggak kuat berpuasa karena sakit, maka tidak wajib. Kalaupun sakit tapi dia kuat berpuasa, maka puasanya sah. Seperti sakit pilek, flu, ukur masa enggak puasa. Kan kuat puasa toh, malah makannya banyak kalau buka, maka boleh berpuasa. Kalau sakit ringan. Kalau sakit yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka tidak wajib baginya, bagi orang yang. Dalilnya itu firman Allah Ta'ala, wa man kana maridun awal safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Maksudnya qadha. Pembahasan lagi. Kemudian yang kelima, al-khamisu al-iqamatu. Yang kelima mukim. Jadi maksudnya ada di rumah, bepergian. Fala yajibu as-shaumu 'ala musafiri. Maka bagi musafir tidak wajib melaksanakan puasa. Dalilnya firman Allah Ta'ala tadi sama Al-Baqarah 185. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa sakit atau dalam bepergian lalu ia berbuka, ya tidak berpuasa, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Maksudnya qadha. Falau soma al musafiru sohas yamuhu. Akan tetapi orang musafir kalaupun mau puasa juga boleh, sah puasanya, tapi tidak wajib alaihi qadau ma'aftarahu fisafari. Wajib baginya ketika bersafar sejumlah hari yang ditinggalkan puasa ketika
Ramadan. Kemudian yang keenam, syarat yang keenam adalah ini spesial bagi wanita. As-sadisu al-khalwu minal haidi wan nifasi. Syarat yang keenam spesial bagi wanita yaitu suci dari haid dan nifas. Fal haidu wan nufasa'u la yajibu alaihima as-siyamu bal yuhramu alaihima. Wanita yang sedang haid dan sedang nifas maka tidak wajib berpuasa, bahkan haram, diharamkan baginya. Ketika sedang haid, sedang menstruasi ya, wanita sedang menstruasi atau sedang nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, itu namanya darah nifas. Maka bagi wanita yang sedang haid dan nifas tidak wajib berpuasa dan bahkan haram, diharamkan ketika berpuasa. Di antara dalilnya yaitu sabda Rasulullah SAW, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsani diniha." Bukankah wanita ketika sedang haid ia tidak sholat dan tidak berpuasa, itulah kekurangan agama wanita. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 304. Dan bagi wanita yang haid dan nifas ketika bulan Ramadan karena tidak puasa, maka wajibu al-qada'u alaihima, maka wajib bagi wanita tersebut mengqada puasa Ramadan sejumlah hari yang ditinggalkannya, berapa hari haidnya, berapa hari nifasnya. Nah, maka dia wajib untuk mengqadanya. Cuman enaknya wanita ketika haid itu yang disuruh untuk mengqada itu puasa Ramadan, sholatnya tidak. Makanya dikatakan min nuqsani niha, di antara kekurangan agama wanita itu. Kalau lagi haid dengan nifas tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Nah, senangnya di situ kalau ketika haid puasanya tok disuruh ngodok tapi sholatnya tidak. Dalilnya mana? Dalilnya yaitu pernyataan Aisyah radhiyallahu anha bahwa kana yusibuna dzalika fa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is sholati. Dulu kami mengalami haid, maka kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada sholat. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 330. Setelah kita hijrah, berusaha untuk meningkatkan keilmuan, belajar Qur'annya agar bacanya baik, harus berusaha untuk menghafal, paling tidak minimal punya modal 1 juz aman Allah. Jadi sewaktu-waktu di mana-mana di jalan untuk ngimami siap, jangan cuma trikul ya, 30 ya, kuliah atau kul am berfalak kul berbinas kul walwahad. Ini berusaha untuk kemudian menghafalkan dalil-dalil supaya kita beragama punya pedoman, nggak ikut-ikutan, nggak taklid dengan cara apa ya? Dengan cara belajar. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk menambah dan meningkatkan keilmuan. Amin ya Allah. 3, 2 pembahasan lagi. Kemudian
Pembahasan yang keenam, al-mas'al sadisatu subutu dukhul syahri ramadhana wa qidaihi. Penetapan awal bulan Ramadan dan berakhirnya. Bagaimana cara menetapkan awal Ramadan dan menetapkan awal Syawal. Yusbatu dukhulu syahri ramadhana bi ru'yatil hilali bi nafsihi aw bi syahadati ghairihi ala ru'yatihi aw ikhbarihi bidzalika. Masuknya bulan Ramadan ditetapkan dengan cara ru'yatul hilal, melihat bulan sabit oleh seorang muslim sendiri, maksudnya setiap kita diri bisa kalau memang bisa berubah, atau kesaksian orang lain, atau adanya informasi tentang itu. Ya, jadi cara penetapan atau menetapkan awal Ramadan itu dengan apa? Ru'yatul hilal, bukan dengan kalender. Ru'yatul hilal, baik dari seorang diri ataupun dari kesaksian orang lain, atau adanya informasi. Apalagi sekarang medsos itu menyebar gampang ya, satu berapa detik aja informasi bisa mendunia. Faida syahida muslimun adlun bi ru'yatil hilali ramadhana subita bi hadhihi syahadati dukhulu syahri ramadan. Ketika ada seorang muslim yang adil maksudnya adalah orang yang soleh, bisa dipercaya, telah melihat hilal syahrul Ramadan, bulan sabit awal Ramadan, maka sejak itulah bisa ditetapkan awal Ramadan. Dalilnya mana? Dalilnya itu firman Allah Ta'ala ya, dari Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala, waman faman syahida minkum syahru falyasumhu. Ya, karena itu barang siapa di antara kalian, di antara kamu hadir, dalam arti tinggal di tempat tidak bersafar, melihat bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Al-Baqarah 185. Dan dari hadis itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytumuhu fasumu. Ketika kalian telah melihat bulan sabit, maka berpuasalah. Hadis muttafaqun alaih. Riwayat dalam Sahih Bukhari nomor hadis 1900 dan dalam Sahih Muslim nomor hadis 1080. Dan di antara dalilnya lagi tentang penetapan bulan Ramadan itu harus dengan ru'yatul hilal adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah berkata, akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati ramadhana fasamahu wa amara an-nasa bi siyamihi. Dulu aku pernah memberi informasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihat hilal Ramadan. Lalu Nabi berpuasa, kemudian beliau pun memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Hadis riwayat Abu Dawud, Hakim, dan Imam Al-Hakim mensahihkannya. Terus bagaimana fa'ilam yuro, ketika hilal tidak kelihatan, ketika bulan sabit tidak kelihatan, bagaimana solusinya? Fa'ilam yuro al-hilalu awlam yashhad muslim adlun biru'yatihi wajaba ikmalu
iddati Sya'bana 30 yauman. Ketika bulan sabit tidak bisa kelihatan atau dari kaum muslimin tidak ada yang bisa melihat sama sekali, maka wajib menyempurnakan bulan Syaban 30 hari. Ya, bulan sabit tidak bisa kelihatan karena berapa alasan, mungkin karena mendung atau mungkin yang ru'yah itu salah arah, karena posisi bulan itu kan berpindah-pindah setiap hari, setiap bulan, setiap hari pindah. Maka harus belajar astronomi. Nah, kalau umpama bulan apa gitu, posisi bulan di sebelah mana? Nah, kalau salah arah ya nggak bisa. Atau tidak bisa membedakan antara bulan dan bintang. Tapi para ulama, para astronom syar'i, para astronom muslim menjelaskan bahwa perbedaan sinar bulan dan sinar bintang itu bedanya apa? Kalau bintang itu sinarnya berkedip, kalau bulan itu, karena bulan itu adalah sinar dari pantulan matahari, dia nggak berkedip. Maka penting belajar astronomi untuk mengetahui hal-hal yang dibutuhkan dalam syariat. Jadi wala yusbatu syari bi ghairi hadail amrayn. Ya, ini jadi catatan. Maka tidak boleh menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan atau awal Syawal kecuali dengan dua metode ini. Jadi sekarang banyak beredar kan dari organisasi ini itu menetapkan bahwa awal Ramadan begini, udah jangan ditentukan. Menselisih ya boleh kita pakai ilmu hisab, tapi untuk sekedar mengarahkan, tapi tetap harus ru'yatul hilal binafsih, bukan hisab. Dan alhamdulillah di pemerintahan Indonesia ada Partai Agama dan mempraktikkan ini. Solusinya bagaimana? Dengan simpang siurnya informasi dari berbagai ormas, ahli sunnah sudah punya kesimpulan bahwa untuk menghilangkan semua perselisihan dalam masalah besar harus mengikuti pemerintah. Ikut pemerintah banyak. Sekarang diantara banyak ormas yang menetapkan bahwa awal Ramadan 1444 Hijriah ini, awal Syawal ini, tidak sesuai syariat jadi. Walaupun organisasinya besar. Karena Rasulullah kan bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in hum 'alaikum fa'milu iddata Sya'bana 30. Puasa kalian karena melihat bulan sabit, dan berbukalah kalian karena bulan sabit, karena melihat bulan sabit itu. Ketika bulan sabit itu terhalang, tidak bisa dilihat, maka wajib bagi kalian alaikum, kalimatnya fa in hum alaikum fa akmilu iddata Sya'bana 30. Maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu dengan 30 hari. Kemudian yang terakhir, pembahasan terakhir, al-mas'alatu tsaniyatu, pembahasan yang ketujuh adalah waktu niyati fi shaumi wa hukmiha, waktu niat berpuasa dan hukumnya. Yajibu ala shaimi ayyan wiya siyama fa yaruknun min arkanihi kama madha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Wajib bagi orang yang berpuasa untuk melakukan niat, karena niat adalah salah satu
rukun puasa sebagaimana dijelaskan di awal tadi. Yaitu diantara dalilnya sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung niatnya dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Wa yanwiha minal laili fi syamil wajib as-sami ramadhana wal kaffarati wal qada'i wa nadri walau qabla al-fajri bi daqiqatin wahidatin. Jadi orang yang mau melaksanakan puasa wajib itu harus niatnya di waktu malam. Puasa wajib seperti puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa qada, puasa nadar, itu semuanya wajib niatnya malam sebelum fajar shadiq terbit, walau bi daqiqatin wahidatin. Walaupun kurang semenit, kurang sedetik, harus niat malam itu. Kalau nggak niat di waktu malam, maka puasanya nggak sah. Kalau puasa wajib, puasa Ramadan, puasa nadar, puasa qada, puasa kafarat. Dalilnya yaitu sabda Rasulullah SAW, man lam yubayyitin siyama qoblal fajri fala siyama lahu. Man lam yubayyitis siyama qoblal fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar shadiq terbit, maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Hadirin hadirat ikhwani wa akhwati, wafaqanallahu wa iyyakum fi Ramadan lisyami wal qiyam. Itulah pembahasan hari ini, siang. Semoga menjadi bekal kita di bulan Ramadan nanti, sehingga puasa Ramadan kita baik sesuai sebagaimana yang disyariatkan dan akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang sangat banyak. Amin ya mujibas sa'il. Masih banyak sekali, ini baru pendahuluan tentang puasa, belum sunah-sunah puasa, belum pembatalnya dan yang lainnya. Tapi karena waktunya terbatas dan tentunya tidak cukup untuk sekali pertemuan, tapi insya Allah ini bisa menjadi bekal kita untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad